Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Griselda Suraya dari kelas 10 KL1 absen 15. Di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua mengenai pembahasan soal dari 4 materi, yaitu LHO, anekdot, hikayat, dan cerpen. Nah, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu LHO. LHO atau laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan. Nah, teks ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. LHO bersifat objektif dan universal. Teks LHO biasanya digunakan untuk memperoleh hasil riset yang mendalam tentang manusia, hewan, tumbuhan, benda, sosial, budaya, atau sesuatu lingkungan tertentu. Nah, kita masuk ke dalam soal LHO. Kita perhatikan terlebih dahulu infografik berikut ini. Infografik ini berisi bagaimana menurut Anda pendidikan di Indonesia saat ini. Nah, 65% mengatakan kita masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. Dan 35% sisanya mengatakan sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sebuah tanggapan yang sesuai dengan informasi dalam infografik tersebut adalah A. Tingkat persaingan lembaga pendidikan di wilayah Asia Tenggara semakin ketat. B. Perlu ada usaha yang lebih serius dari semua pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sehingga bisa bersaing dengan negara tetangga. C. Lemahnya sistem pendidikan di Indonesia disebabkan oleh rendahnya kepedulian pihak swasta dalam membantu meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah sekitarnya. D. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam meningkatkan pendidikan sangatlah diperlukan. E. Perbandingan tentang kualitas pendidikan di Indonesia dengan di negara tetangga perlu ditinjau dari berbagai faktor secara menyeluruh. Menurut saya, jawabannya adalah B. Karena semua pihak harus terlibat dalam unsur pendidikan, harus lebih serius agar bisa memaksimalkan potensi pendidikan yang ada di Indonesia, dan juga agar bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu anekdot. Anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menarik, yang biasanya berisi kritik atau sindiran. Anekdot dapat menceritakan orang penting atau terkenal, atau bisa juga merupakan cerita rekaan. Anekdot memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu untuk menghibur, menyampaikan kritik, memberikan pesan moral atau amanat. Dengan kata lain, pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang menyentil atau mengandung kritikan, tetapi dibungkus dengan bahasa atau cara penyampaian yang menarik, cerdas, dan memiliki kesan lucu. Teks anekdot ini bukan sekedar humor atau lelucon. Nah, kita masuk ke dalam soal anekdot. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, cewek yang di sebelah kanan itu mengatakan, "Sudah ketemukah jawabannya?" kepada cewek yang di sebelah kiri, dan menjawab, "Sebentar, lagi dicari nih." Nah, tanggapan untuk gambar tersebut adalah A. Pelajar memang harus diberi tugas agar mau membaca. B. Menurut gambar itu, membaca buku merupakan kebiasaan siswa sehari-hari. C. Gambar itu mengandung sindiran untuk dunia pendidikan kita saat ini. D. Banyaknya buku yang dibaca menandakan siswa itu pintar. E. Anekdot itu memberikan pengertian tentang pentingnya membaca buku. Nah, menurut saya jawabannya adalah C. Gambar itu mengandung sindiran untuk dunia pendidikan kita saat ini. Kenapa? Karena dari gambar tersebut terlihat seperti anak yang berbicara atau anak yang sebelah kiri ini seperti meminta untuk mencarikan jawabannya kepada cewek yang di sebelah kanan, dan terlihat tidak mau mencari jawaban dengan usahanya sendiri. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu hikayat. Nah, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang menceritakan kisah-kisah rekaan, keagamaan, biografi, atau sejarah. Hikayat merupakan bagian dari cerita rakyat dan memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi. Biasanya hikayat dibaca untuk berlibur lara, membangkitkan semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Nah, kita masuk ke dalam soal hikayat. Kita baca dulu kutipan hikayat berikut ini. Si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati.
Sikap yang merupakan cerminan dari karakter tokoh Tuan Putri adalah A. Menghargai pembantu, B. Tidak membeda-bedakan status, C. Bersikap santun dan ramah, D. Memahami perasaan orang lain, dan E. Menghargai sesama. Menurut saya jawabannya adalah B, yaitu tidak membeda-bedakan status, karena kita harus berbuat baik tanpa memandang status sosial orang lain. Dan juga kata kuncinya ada di Tuan Putri dan hamba yang hina. Itu ada dua perbedaan status, yaitu Tuan Putri dan si kembar yang merasa bahwa dia adalah hamba yang hina. Nah, kita mau masuk ke materi yang terakhir, yaitu cerpen. Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa fiksi yang menceritakan kisah pendek tentang peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Beberapa jenis cerpen diantaranya yaitu cerpen realistik, fantasi, romantis, misteri, horor, dan fabel. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novel. Nah, kita masuk kepada soal cerpen. Mari kita baca soal berikut ini. Aku dan Marno bertugas menarik bom peledak dan pasukan lainnya bertempat agak jauh di seberang jalan di balik tanggul sawah yang agak tinggi letaknya. Bersenjatakan setangun-setangun dan sebuah perunggun untuk mengacaukan pengawal-pengawal konvoi dan melindungi pengunduran diri dan menarik pasangan-pasangan. Cuplikan tersebut menginformasikan A. Markas tentara, B. Situasi peperangan, C. Kehidupan para tentara, D. Zaman penjajahan Belanda, dan E. Kesengsaraan rakyat zaman Jepang. Menurut saya jawabannya adalah B, yaitu situasi peperangan. Karena kalau A. Markas tentara, menurut saya kurang tepat karena di dalam cerita tersebut tidak ada menceritakan tentang markas tentara ya. Dan kalau yang C, yaitu kehidupan para tentara, dalam cerita tersebut juga tidak menceritakan kehidupan para tentara, jadi kurang tepat. Dan kalau yang D, yaitu zaman penjajahan Belanda, menurut saya juga kurang tepat karena di dalam kutipan cerita berikut tidak ada kata-kata penjajahan dan Belanda, jadi kurang tepat. Dan yang E, yaitu kesengsaraan rakyat zaman Jepang, menurut saya juga kurang tepat karena di dalam cerita tersebut tidak ada kata-kata tentang rakyat zaman Jepang atau tentang kesengsaraan. Jadi menurut saya yang paling tepat yaitu B, situasi peperangan. Nah, mungkin itu saja mengenai pembahasan soal dari keempat materi tersebut. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.